Video kami sebelumnya telah membahas tentang asal-usul alam semesta ini. Dan pada bagian kedua, kita telah berjalan masuk ke dunia pikiran orang kuno, penganut ajaran rahasia. Kali ini kita akan membahas tentang proses terbentuknya alam semesta, termasuk beberapa kisah menarik yang sama sekali belum pernah terdengar di telinga kita. Selamat datang di UC Channel. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan buku sejarah dunia yang disembunyikan karya Jonathan Black. Siapkan diri Anda dan selamat menyimak. Mengenai bagaimana proses terciptanya alam semesta, salah satu sumber yang digunakan Mr. Black dalam mengungkapkan proses terbentuknya alam semesta ini yaitu Genesis atau Kitab Kejadian. Genesis dianggap memuat berbagai rahasia penciptaan alam semesta dan mengandung rahasia-rahasia ajaran esoteris dari para pendeta zaman dahulu. Dalam buku ini dikatakan, pada awalnya bumi ini tak berbentuk dan kosong. Terdapat endapan materi kosong yang lebih halus dan lebih lembut daripada cahaya. Kemudian datanglah gas yang sangat halus. Gas atau kabut inilah yang disebut sebagai ibu dari semua yang hidup. Ia membawa segala yang diperlukan untuk menciptakan kehidupan. Gas atau kabut yang disebut sebagai ibu ini memiliki nama atau penyebutan yang berbeda. Salah satunya disebut juga sebagai Dewi Ibu. Menariknya, pada buku ini juga dikatakan, dalam sekolah rahasia, penciptaan alam semesta direka ulang dalam drama 3 babak, yaitu babak pertama yang disebut sebagai zaman Saturnus, babak kedua dikatakan sebagai zaman matahari, dan babak ketiga disebut dengan zaman bulan. Pada zaman Saturnus, terjadi penekanan Saturnus terhadap ibu bumi. Ibu bumi digambarkan sebagai sosok yang penyayang, pemberi kehidupan dan pemelihara, serta ramah dan lembut. Tetapi ibu bumi juga memiliki aspek yang mengerikan, di mana ia bisa bertarung jika diperlukan. Kemudian Saturnus yang digambarkan sebagai lawan dari ibu bumi tak kalah mengerikan. Panjang dan kurus, kulitnya putih bersisik, dan matanya merah menyala yang menukik rendah di atas ibu bumi. Akibat gangguan Saturnus terhadap ibu bumi, maka timbullah hukum jati diri dalam alam semesta, yaitu sesuatu itu ada dan kembali menjadi tidak ada. Dalam mitologi yang lain, Saturnus diberi gelar Rex Mundi, yaitu Raja Dunia atau Pangeran Dunia ini. Karena akibat pengaruh dari Saturnus, materi yang ada di bumi menjadi hidup. Akan tetapi tidak sampai di sana, Saturnus juga disebut sebagai dewa penghancur, di mana karena adanya pengaruh dari Saturnus, dikatakan bahwa apa yang memberi kita itulah yang membunuh kita. Potensi untuk hidup pada kosmos bisa dihapus, bahkan sebelum dilahirkan. Hal ini dipercaya sebagai pengaruh buruk Saturnus terhadap ibu bumi. Jika kita kembali mengingat, pada awalnya terdapat endapan materi yang lebih halus dan lebih lembut daripada cahaya, yang kemudian bercampur dengan gas atau kabut, di mana pada saat itu bumi tanpa bentuk dan masih kosong. Kemudian apabila kita mengaitkan dengan gambaran imajinatif tentang pertarungan ibu bumi dengan Saturnus, kita bisa mengatakan bahwa bumi yang tadinya tanpa bentuk dan kosong kemudian bereaksi akibat adanya interaksi dengan materi lain atau dengan kondisi tertentu yang kemudian dalam buku ini disebut sebagai Saturnus, sehingga gas yang tadinya padat dan tidak berbentuk menjadi lebih padat dari sebelumnya. Kemudian pada babak yang kedua, yaitu zaman matahari, memperlihatkan kelahiran matahari dan perlindungannya terhadap ibu bumi. Hal ini dikatakan sebagai tindakan agung dalam drama penciptaan yang kedua, di mana Dewa Matahari tiba untuk menyelamatkan ibu bumi dari Saturnus. Dalam mata imajinatif orang esoteris, matahari digambarkan sebagai seorang pemuda tampan bercahaya dengan surai singa. Dewa Matahari digambarkan muncul dalam kemegahan di tengah-tengah badai. Ia menarik mundur kegelapan Saturnus hingga menjadi seekor naga raksasa atau ular yang mengelilingi kosmos. Lalu matahari menghangatkan ibu bumi sehingga hidup kembali. Kemudian materi mengental menjadi berbentuk aneh. Selanjutnya, setelah Dewa Matahari menghangatkan ibu bumi, terjadi perpisahan antara bumi dan matahari. Akibatnya, matahari tidak lagi memberikan cahaya kehidupan kepada bumi dari dalam, melainkan ia menyinari bumi dari atasnya, yaitu dari bawah langit semesta. Dengan demikian, bumi menjadi lebih dingin dan padat. Gas yang ada kemudian menjadi berkurang dan lebih cair.
Bumi mengerut dan permukaan airnya tertutup oleh makhluk-makhluk atau benda yang terbentuk pada zaman ini. Dalam buku ini dikatakan bahwa yang dimaksudkan guru-guru di sekolah misteri untuk menunjukkan kemenangan Dewa Matahari adalah saat perubahan dari sebuah kosmos mineral bumi ke kosmos yang berkembang dengan kehidupan tumbuhan. Babak ketiga dari drama penciptaan selanjutnya adalah zaman bulan. Pada zaman ini diperlihatkan kemenangan besar yang diraih oleh Dewa Bulan. Dalam buku ini digambarkan bahwa Dewa Bulan berperang melawan Venus atau yang disebut juga sebagai Lucifer. Lucifer yang menurut ajaran esoteris datang bersama pasukannya menduduki seluruh bumi dengan bencana berupa ular. Kemudian bumi menggelegak dengan kehidupan hewan primitif. Keadaan ini dikatakan sebagai bumi yang sedang dalam bahaya, di mana ia menjadi neraka sebagai tempat tinggal. Dalam kondisi yang sedemikian rupa, sebuah kekuatan baru muncul untuk menyaingi Lucifer. Kekuatan tersebut adalah Dewa Bulan yang kemudian berhasil mengendalikan Venus atau Lucifer. Berdasarkan kejadian-kejadian yang digambarkan dalam buku ini, dapat dilihat bahwa kemenangan Dewa Bulan atas Venus menandakan dimulainya zaman bulan. 3 babak dalam sejarah penciptaan ini kemudian diabadikan dalam nama-nama 3 hari pertama dalam seminggu, yaitu Saturn Day, Sunday, dan Moon Day. 3 zaman penciptaan itu juga dikenal sebagai zaman mineral untuk yang pertama, kemudian zaman nabati, dan yang terakhir adalah zaman hewani. Itulah proses terbentuknya bumi yang kami rangkum menjadi sangat singkat dan tentu banyak kekurangannya. Bagian ini kami ambil dari bagian ketiga dan keempat dari buku Sejarah Dunia yang Disembunyikan karya Jonathan Black. Demikian video kali ini, mohon maaf atas segala kekurangan dan salam universal.